Halo, selamat datang di channel saya kembali ya di Coin Signal Info. Kita lihat di sini perkembangan kripto ya, seperti saya bilang kemarin-kemarin juga ya, kalau atmosfer sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan yang tak henti-henti begitu. Dan kita lihat juga ya kalau Bitcoin di sini sudah masuk di area golden buy dan sekarang tantangannya yaitu berada di 690 juta begitu. Nah, yang seperti saya bilang kemarin kalau sudah menembus di 697 juta ya mungkin akan terjadi kenaikan yang akan menuju ke ATH begitu. Tapi tentu saja ada pantulan-pantulan juga ya sampai batas-batas di sini begitu yang perlu diperhatikan juga, dan kemungkinan juga akan terjadi pantulan juga ketika pada saat nanti naik di ATH terbarunya begitu. Dan memang ya tetap waspada begitu, walaupun kita lihat ya kalaupun si dominasi Bitcoin ini turun begitu 43%. Dan kalau kita lihat di pola trading view ya untuk dominasi Bitcoin sudah membentuk pola rising wedge. Nah, ini menandakan bahwa akan terjadi penurunan gitu, dan betul saja ya sudah terjadi penurunan untuk dominasinya ya. Dan kita lihat ini adalah pola yang umum sebenarnya, pola rising wedge yang nantinya akan terjadi penurunan ketika dia mengerucut begitu. Dan kita lihat juga di sini memang sudah terjadi pengerucutan ya, dan sudah terjadi penembusan dominasi untuk Bitcoin. Dan pola rising wedge ini juga bisa digunakan untuk membaca market harga juga, tapi ini kita lihat untuk dominasi aja ya. Bahwa yang terpenting di sini memang dominasi Bitcoin ya, menandakan dominasi Bitcoin turun ya berarti altcoin sudah menjadi besar volumenya. Dan kita perhatikan juga ya koin-koin besar ya seperti Cardano juga. Di sini dia sudah menembus malah untuk golden buy. Di area golden buy sudah menembus dan terjadi kenaikan terus-menerus begitu. Dan di sini terjadi kritikal juga ya bahwa di area 30.000 dia agak terjadi sedikit sideways. Ini adalah time frame satu hari ya, jadi dia walaupun sekecil ini sudah terjadi sideways sebentar begitu. Dan memang sedikit lagi juga sudah akan mencapai ATH terbarunya begitu di 34.500, dan kemungkinan akan terjadi terus ya, karena kita ketahui dari berita juga untuk Cardano lagi dalam proses tes smart contract-nya begitu, dan katanya kemarin berita yang saya bacakan kemarin juga dalam minggu ini ya akan smart contract-nya selesai begitu, dan kemungkinan akan terjadi lonjakan lagi ya untuk Cardano. Jadi bagi Anda yang mau masuk sekarang juga sebenarnya masih tidak terlambat ya, tapi dengan catatan ya jangka pendek ya. Karena untuk jangka panjang saya yakin yang jauh-jauh hari sudah melakukan itu begitu. Dan jauh-jauh hari juga saya sudah membuat video tentang Cardano ini juga untuk jangka panjang pada saat harganya masih di 18.000. Dan kalau sudah masuk di sini saya sangat ragu gitu ya untuk berpikir jangka panjang, karena ya boleh-boleh saja tapi Anda harus lebih jangka panjang lagi untuk melakukan invest di Cardano ini, mungkin di target-target 50.000 dalam waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Tapi semua tidak ada yang tidak mungkin ya, bisa saja memang di tahun ini Cardano bisa menjadi 50.000, kita tidak tahu begitu. Tapi menurut Fibonacci retracement memang akan terjadi percobaan nih untuk menembus menuju ATH barunya. Semoga ini dapat menjadi pandangan buat Anda ya untuk Cardano ini, apa yang harus Anda lakukan begitu. Jika kalau Anda main jangka pendek ya saatnya nanti jual mungkin di area 34.000 aja begitu. Dan untuk jangka panjangnya saya belum bisa pastikan, mungkin Anda harus tunggu longsor dulu untuk jangka panjangnya ya. Walaupun tadi saya bilang Anda masuk sekarang juga untuk jangka panjang, mungkin lebih panjang lagi waktu Anda gitu, mungkin 3 sampai 5 tahun ya. Jadi lebih baik tunggu aja unlock lagi gitu ya, mungkin di bulan 12. Mungkin Cardano ini akan anjlok. Mungkin nanti di lain waktu akan saya buat lagi tentang Cardano dan koin-koin lainnya begitu untuk jangka panjang lagi. Karena dengan harga kondisi sekarang ya, market sekarang ini semua lagi terbang semua ya. Terbang semua. Jadi bisa dibilang di sini tidak bisa lagi kita berpikir untuk jangka panjang. Jadi di sini waktunya sebenarnya untuk take profit bagi Anda sudah mencapai keuntungan Anda begitu, target-target Anda begitu. Tapi Anda bisa juga jual di waktu-waktu tertentu ya, mungkin di bulan 12 atau di bulan 11 ya, untuk harga puncak yang mungkin akan terjadi bubble. Nah, itu nanti kita pantau lagi dan kita buat artikel atau konten lagi nanti tentang itu begitu. Nah, ini sementara untuk Cardano ya, bagaimana tindakan kita saat ini. Apakah buy, hold begitu ya. Tapi kalau Anda mau buy, silakan jangka pendek saja, tapi kalau Anda mau jangka panjang lebih baik tunggu turun lagi aja. Karena ini sudah ketinggalan untuk kita masuk jangka panjang. Nah, di sini juga kita lihat untuk BNB ya. BNB ini menariknya di sini belum masuk ke area golden buy. Jadi mungkin masih ada kesempatan untuk Anda untuk masuk begitu. Karena kalau sudah masuk ke area golden buy ya seperti Cardano ini begitu, seperti koin-koin lainnya, bahkan Dogecoin juga belum masuk ya. Ini BNB dulu kita bahas. Nah, untuk BNB ini kita lihat di sini dia lagi mencoba ya menembus ya.
dan belum sampai begitu. Nah, nanti kita lihat apakah dia mampu menembus ini, apakah terjadi pantulan dulu ke sini dan kemudian sideway, kemudian masuk ke area hijau, baru kemudian akan terjadi naik harga ya sampai 2,5 juta ya. Dan ya kita doakan saja, tapi intinya sekarang masih belum terlambat untuk masuk untuk BNB ya. Dan kita lihat juga untuk Dogecoin ya, yang selama ini sudah kita lupakan ya. Karena memang dia selama ini berada di area bawah sekali gitu menurut Fibonacci retracement. Jadi sebenarnya memang masuk-masuk aja untuk kemarin itu bisa ya, seperti biasa saya bilang ya, kalau sudah berada di bawah Anda bisa melakukan averaging down begitu. Ya memang beberapa orang kan sudah banyak ya memegang koin, justru seperti saya nih. Saya sudah banyak sekali mencicil nih, sampai dana saya sudah habis gitu untuk menabung. Jadi saya sekarang hanya tinggal menunggunya aja nih dengan target-target tertentu begitu, seperti BNB, Cardano, Ripple juga, XRP maksud saya, kemudian beberapa koin lain begitu. Saya selalu memantaunya begitu. Kalau sudah masuk ke area hijau, saya biasanya take profit ya, tapi belum tentu juga, dan kemungkinan saya akan mencapai ATH dulu akan saya take profit. Jadi ada beberapa koin saya jual di area golden buy dan ada juga di daerah ATH-nya begitu. Jadi macam-macam lah strategi kita ya, belum tentu juga Anda bisa sama dengan saya. Jadi makanya saya bilang kalau soal target itu kembali kepada Anda dan bagaimana keuntungan yang bisa Anda peroleh begitu. Maunya seberapa persen begitu. Jadi itu harus Anda tentukan sendiri. Dan memang perlu juga Anda analisa sendiri juga ya, lebih baik begitu sebenarnya. Nah itulah untuk Dogecoin, mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk Anda juga ya, walaupun belum terjadi kenaikan yang sangat signifikan di area golden buy, tapi memang beberapa orang sudah bilang ini adalah pump yang sudah lumayan begitu. Jadi itu kembali kepada Anda masing-masing, tapi bagi saya ini masih ada kesempatan ya. Nah itulah untuk Dogecoin, dan kita lihat XRP ya. XRP kemarin saya bilang juga ya bahwa dia berada di 16.000 adalah resisten terkuatnya. Tapi ketika Anda ingin masuk begitu ya, Anda masih bisa karena masih berada di area bawah golden buy begitu. Dan benar saja ya, XRP akhirnya masuk ke golden buy dan terjadi kenaikan terus-menerus begitu. Karena terjadi himpunan begitu ya, seperti saya bilang kemarin, Cukong juga menganalisa, bahkan kebanyakan Cukong juga melihat harga itu dari Fibonacci begitu. Di mana market itu lagi lemahnya mentalnya begitu, jadi mereka ngepamnya di situ ya, di area golden buy. Nah, jadi saya ucapkan selamat ya bagi Anda yang sudah masuk di area 16.000 dan 15.000 kemarin dan sekarang sudah 18.000. Tapi kalau Anda mau take profit itu silahkan, Anda kepuasannya apakah sudah puas, ya silahkan. Tapi kalau saya seperti yang dulu-dulu sekali ya, berbulan-bulan yang lalu, saya mengatakan akan take profit di ATH XRP sekitar 50 ribuan begitu. Nah, ATH-nya ada di sini nih. 50.000, udah jauh sekali sebenarnya, 52.000. Tapi saya tetap targetnya di situ begitu. Jadi untuk saat ini saya tidak akan pernah jual untuk XRP ya, karena saya tahu kualitas dari XRP ini ya sangat bagus dan memang ini adalah koin bundle, salah satu koin yang paling banyak saya invest di semua kripto gitu. Itulah sekilas ya informasi yang bisa saya sampaikan ya, bahwa Bitcoin ini juga kita lihat tadi juga ya, kalau dia sudah mencoba menembus di area golden buy dan kemungkinan akan terus menerus naiknya nih. Nah, jadi kita bisa pantau lah nanti di sini sama-sama ya. Kalau Bitcoin berada di 690 dan menuju 700 juta begitu. Ya, tampaknya kita semua sebagai holder sangat senang ya, sangat senang gitu. Kenapa ya? Semua koin-koin ini akan menembusnya begitu, akan ikut terbang semua begitu. Semua koin-koin ini tidak ada cerita lagi begitu. Pasti semuanya naik. Nah, memang kembali kepada Bitcoin semuanya ya. Karena ya kita harus memantau juga ya untuk dominasi Bitcoin ya. Kalau dia dominasi Bitcoin itu turun begitu ya, semua altcoin itu akan naik begitu. Kenapa? Karena ini kita berbicara dana nih. Dominasi ini berarti uang yang masuk nih. Berarti uang masuk kepada Bitcoin ini dominasinya udah menurun. Dan ini memang terbukti begitu. Menurut analisa teknikal ya. Ini adalah polarizing wedge yang biasa umum dipakai orang ya untuk membaca kekuatan pasar begitu. Dan ini memang sudah benar terjadi ya. Sudah benar terjadi penurunan dominasi di sini begitu untuk Bitcoin ini. Nah, inilah kesempatan yang sangat menarik sebenarnya ya, mungkin bagi beberapa kita semua untuk invest begitu ya, saya bilang juga untuk jangka pendek tapi khususnya ya. Karena ada kalanya juga Bitcoin ini akan terjadi bubble begitu. Nanti mungkin area ini ya, area kritikal ini juga harus Anda perhatikan nih. Di sini di saat ini mungkin dia di 44% ini juga akan terjadi pantulan nih untuk dominasi ya.
kemungkinan akan kembali ke 45%. Di situ akan terjadi koreksi lagi begitu. Nah, yang kita takutkan nih, Bitcoin dominasi ini akan turun lagi sampai 41% ataupun 39% ya. Kemudian turun lagi sampai ke sini 39% atau 38% ya. Akan terjadi bubble begitu. Nah, ini yang kita takutkan nih. Tapi kalau pada saat Bitcoin itu bubble, otomatis akan terjadi harga yang hancur satu persatu, semuanya hancur begitu. Dan Bitcoin itu sendiri juga. Nah, itu masih lama sih kalau menurut saya ya, karena pergerakan daripada grafik Bitcoin dominance ini sangat lambat sebenarnya, lambat sekali. Karena ini bersifat global ya, dananya begitu secara menyeluruh di dunia kripto ini semua dananya bergerak melalui Bitcoin dominance ini gitu. Karena di sini kan kita lihat ya, semua koin-koin di sini ya, terutama 10 besar ya, di sini kita lihat dominasinya menguasai begitu. Seperti ini ya, Ethereum sudah hampir menyentuh di 2017 dengan Bitcoin gitu. Hampir disalip tuh dominasinya Bitcoin. Nah, itu hal yang sangat luar biasa waktu di 2017. Makanya sempat terjadi Bitcoin itu sangat meroket sekali. Kemudian terjadi anjlok sampai rontok semuanya sampai sekarang begitu ya. Dan sekarang kita lihat ada sedikit gairah baru begitu. Nah, semoga ini dapat bermanfaat buat Anda ya, bagaimana pandangan kita ya melihat dominasi Bitcoin, bagaimana pengaruhnya terhadap altcoin, dan kita berharap juga ya dominasi Bitcoin itu biarlah berubah sekali-sekali ya, baik itu Ethereum yang akan menjadi dominasi begitu. Karena kita ketahui ya Ethereum adalah altcoin, sehingga ketika Ethereum naik ya semua naik, jadi lebih enak begitu membacanya. Tapi ya kita tidak tahu ya, semua ini memang permainan para paus ya. Jadi semoga saja bisa menjadi pertimbangan kita dan melihat berita-berita yang ada begitu ya. Karena di kala-kala kenaikan seperti ini untuk Bitcoin, ya nanti bisa aja di tengah-tengah berita ini ya, ada berita yang buruk sekali begitu. Mungkin saja, ya kita nggak tahu, mungkin berhubungan dengan teknologi 5G atau 6G ya, 6G. Ya mungkin mempengaruhi ini juga, ya kita tidak tahu. Jadi ya mungkin kita bisa berhalu yang lebih canggih aja begitu. Karena kita tidak tahu bagaimana kedepannya semua ini. Yang kita tahu hanya ini adalah kapan take profit, kapan beli, kapan hold, begitu aja begitu. Sesimpel itu aja. Kita tidak perlu mikirin yang lain-lain begitu ya. Bagaimana berita 5G, 6G gitu ya. Yang penting market kita bisa cuan, nah, itu saja. Inilah sekilas yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mencapai sebuah keuntungan. Dan saya ucapkan sekali lagi kepada Anda yang sudah untung begitu. Dan juga jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Dan silakan di-share juga ya untuk mendapatkan referensi dari teman-teman dan keluarga terbaik Anda. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.